Episode 484, begitukah cara kerja kalian? Kakak ipar, dia. Petik 2. Kim Mi-lin terlihat terpana, bahkan berbicara pun tidak lancar. Meskipun dia tahu bahwa Morgan Chen pandai bertarung, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika melihat Morgan Chen mengalahkan dua pengawal profesional. Bisakah mengosongkan ruang perjamuan untuk kami sekarang? Morgan Chen tersenyum dan memandang Tommy Yang. Pada saat ini, Tommy yang penuh dengan keringat dingin. Dia menghadapi tatapan Morgan Chen, dan dia tanpa sadar mengangguk, tetapi ketika dia memikirkan Bobby Wang di sampingnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika dia benar-benar mengosongkan ruang perjamuan Bobby Wang untuk Morgan Chen hari ini, dia mungkin akan kehilangan posisinya sebagai manajer besok. Seolah melihat Tommy yang serba salah, Morgan Chen mengalihkan pandangannya kepada Bobby Wang. Direktur Wang, kosongkan satu lantai ruang perjamuanmu. Nada itu nampak ringan, tetapi nyatanya penuh dengan dominasi yang tidak diragukan. Wajah Bobby Wang memerah, kamu jangan keterlaluan menindas orang. Keterlaluan menindas orang. Morgan Chen tersenyum tipis, aku keterlaluan menindas orang, bagaimana dengan kamu? Setelah dipermalukan di depan umum oleh Morgan Chen lagi, Bobby Wang tidak berani membual lagi pada saat ini. Dia hanya bisa menumpahkan amarahnya pada Tommy yang berada di samping. Di mana CEO kalian? Apakah dia tidak berniat mengurusnya? Direktur Wang, CEO masih dalam perjalanan. Dia akan segera datang. Tommy menyeka keringat dingin dari kepalanya dan buru-buru menenangkan. CEO yang dikatakan Bobby Wang adalah pemilik Hotel Golden Horse. Alasan mengapa Bobby Wang dapat memesan seluruh Hotel Golden Horse kali ini juga melalui bantuan CEO Hu. Leni Sasie panik ketika mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas Hotel Golden Horse akan datang. Ayah, atau kita pergi sekarang, mumpung masalah ini masih belum serius. Pergi kemana? Eileen Lin tertawa berkata, Leni Sasie, tidakkah kamu ingin melihat bagaimana menantuku mengatasi Hotel Golden Horse? Sekarang pemilik Hotel Golden Horse datang. Tetapi kamu malah bilang ingin pergi. Jika kamu pergi, siapa yang melihat menantuku mengatasi Hotel Golden Horse? Petik 2. Eileen Lin, pemilik Hotel Golden Horse tidak bisa disamakan dengan Bobby Wang. Jika dia ingin mempermainkan menantumu yang kasar itu, hanya cukup satu kalimat. Kamu jangan terlalu gila. Leni Sasie memperingatkan dengan suara rendah. Dia tidak tahu dari mana keyakinan Eileen Lin berasal, tetapi dia kurang lebih telah mendengar identitas pemilik Hotel Golden Horse, dan desas-desusnya terkait dengan orang terkaya di suatu tempat. Keluarga besar tingkat atas ini sama sekali bukan sesuatu yang mampu disinggung oleh keluarga Lin yang kecil. Gila, Eileen Lin tersenyum dengan sinis dan berkata, ketika pemilik Hotel Golden Horse datang, kamu akan tahu bahwa aku gila atau tidak. Eileen Lin, jika kamu ingin mati pergi mati sendiri. Bisakah jangan menyeret keluarga Lin kami? Leni Sasie hampir meledak karena emosi. Eileen Lin si orang desa, siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan perkataan seperti ini? Apakah Fishleng? Keluarga Lin kalian? Leni Sasie, kamu sebagai orang bermarga Sie, keberanian dari mana mengatakan sebagai keluarga Lin kalian? Sudah, jangan berdebat. Eileen Lin masih ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi disela datar oleh Yunardi Lin. Jika dia bisa mengatasi pemilik Hotel Golden Horse, maka aku akan mengaku dia sebagai menantu. Jika dia tidak bisa mengatasinya, maka mulai sekarang, dia jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Lin aku. Meskipun nada Yunardi Lin tenang, tapi bertenaga. Eileen Lin dan Leni Sasie tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Lamborghini merah besar berhenti di pintu Hotel Golden Horse. Seorang wanita jangkung berpakaian hitam keluar dari mobil. CEO Hu. Begitu wanita itu memasuki pintu, Tommy yang memimpin yang lain untuk menyambutnya dengan sikap sangat hormat. Ada apa? Wanita itu mengerutkan kening memandang Tommy dan bertanya. Ketika dia berbelanja di dekat sini, dia menerima telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa seseorang datang ke Hotel Golden Horse membuat masalah. Setelah menutup telepon, dia bergegas datang. CEO Hu, akhirnya Anda datang. Sebelum Tommy membuka mulutnya, Bobby Wang sudah berjalan mendekat terlebih dulu.
Tuan Hu, hari ini adalah hari besar ibuku yang berusia 85 tahun. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, aku secara khusus memesan semua ruang perjamuan di Hotel Golden Horse kalian. Akibatnya, seseorang bersikeras meminta aku mengosongkan ruang perjamuan untuknya. Ketika aku tidak mau, dia bahkan memukuli orang-orang aku dan mengancamku secara pribadi. CEO Hu, apakah Anda urus tidak? Melihat wajah Bobby Wang dipenuhi dengan kemarahan besar, alis indah wanita muda semakin berkerut. Direktur Wang, jika situasinya benar-benar seperti yang kamu katakan, maka aku pasti akan memberikanmu satu. Kak Morgan. Di tengah-tengah pembicaraan, suara gadis itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berubah menjadi ekspresi terperanjat. Selen. Morgan Chen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bos Hotel Golden Horse adalah Selen Hu. Kak Morgan, mengapa kamu ada di sini? Selen Hu bertanya tanpa sadar. Dia bertanya-tanya mengapa Morgan Chen muncul di sini. Hari ini kakekku berulang tahun. Morgan Chen tersenyum. Kakek kamu, CEO Hu, apakah Anda kenal anak ini? Saat ini, Bobby Wang mencondongkan tubuh ke depan. Mendengar nada suara Bobby Wang, wajah Selen Hu yang cantik tiba-tiba menjadi dingin. Direktur Wang tolong sopan. Kak Morgan adalah temanku, bukan anak kecil. CEO Hu Anda. Bobby Wang kaget, bagaimana mungkin Selen Hu membela anak seperti ini? Tommy Yang, apa yang terjadi? Selen Hu memandang Tommy Yang dengan mata dingin. Dilihat dari situasi 7 atau 8 penjaga keamanan yang terbaring di lantai, Tommy Yang jelas-jelas telah beradu tangan dengan Morgan Chen sebelum dia datang. CEO Hu, begini masalahnya. Ulang tahun kakek temanmu. Dia ingin Direktur Wang mengosongkan satu lantai ruang perjamuan untuknya. Tetapi ada banyak tamu di pihak Direktur Wang. Tidak dikosongkan satu lantai untuk temanmu, maka tidak bisa melayani para tamu Direktur Wang. Jadi, petik 2. Tommy yang menjelaskan dengan kaku. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia terputus oleh suara dingin. Tommy Yang, apakah maksud kamu berarti kami memaksa untuk mengambil satu lantai ruang perjamuan dari Direktur Wang? Pembicaranya adalah Jamson Lin. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tommy yang melirik Jamson Lin dan buru-buru membantahnya. Bukan begitu. Jamson Lin mencibir, aku sudah meneleponmu untuk memesan ruang perjamuan 3 hari yang lalu. Pada waktu itu, kamu berjanji padaku akan menyiapkan satu lantai ruang perjamuan untukku. Tapi setelah aku datang hari ini, kamu malah memberikan ruang perjamuan yang disiapkan untukku kepada Direktur Wang yang sialan ini. Sekarang kamu masih mengatakan kami yang merebut ruang perjamuan dari Direktur Wang sialan ini. Petik 2. Haha, kalian Hotel Golden Horse. Begitukah cara kerja kalian? Apakah yang dia katakan itu benar? Mata Selen Hu sangat dingin. Dia tahu bahwa Bobby Wang telah mengontrak Hotel Golden Horse. Tommy yang meneleponnya pada saat itu. Tetapi Tommy yang tidak memberitahunya bahwa sebelum Bobby Wang, seseorang telah memesan satu lantai ruang perjamuan hotel. Ya, seperti ini. Dahi Tommy yang ditutupi dengan keringat dingin. Dengan Jamson Lin di sisinya, dia tidak bisa menyangkalnya bahkan jika dia ingin menyangkalnya. Episode 485. Usir keluar keluarga mereka. Kamu bisanya. Hah, CEO Hu, apa maksudmu? Aku bilang kamu bisanya. Selen Hu tampak dingin. Tommy yang langsung terkejut. CEO Hu, jangan, Anda beri aku satu kesempatan lagi. Selen Hu melirik Tommy yang dengan dingin. Jika kesalahan Tommy yang tidak melibatkan Morgan Chen, dia bisa memberi Tommy yang satu kesempatan. Tetapi kesalahan Tommy yang melibatkan Morgan Chen, jadi dia tidak bisa memberi Tommy yang sedikit pun peluang. Selen Hu mengalihkan pandangannya ke Bobby Wang lagi. Bobby Wang buru-buru berkata, karena CEO Hu dan saudara ini adalah teman, maka aku akan memberikan satu lantai ruang perjamuan punyaku untuk saudara ini. Bobby Wang telah melunak. Dia terpaksa bersikap lembut. Terlihat dari sikap Selen Hu terhadap Tommy Yang, Selen Hu dan Morgan Chen jelas bukan teman biasa. Jika dia tidak bersikap lembut pada saat ini, Selen Hu tidak akan pernah memberinya wajah yang baik. Tidak perlu. Selen Hu berkata dengan tenang. Tidak perlu. Bobby Wang kaget, apa maksud Selen Hu? Apakah dia berencana berdiri di sini? Meskipun bahagia di dalam hatinya, Bobby Wang tidak menunjukkannya di wajahnya.
CEO, mari kita beri ruang bagi saudara ini. Lagi pula, saudara ini telah membawa begitu banyak orang ke sini. Direktur Wang, kurasa kamu tidak mengerti apa yang kumaksud. Selen Hu memotong Bobby Wang tanpa ampun, aku bilang tidak perlu, kamu juga bisa pergi. Aku pergi. Mata Bobby Wang melebar, matanya sok. Ya, pergi kamu, Hotel Golden Horse tidak menyambut kamu. Selen Hu menatap Bobby Wang dengan dingin, dan berkata, sekarang tolong segera bawa keluargamu keluar dari Hotel Golden Horse. Dingin, mendominasi. Sama sekali tidak memberi muka untuk Bobby Wang. CEO Hu, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Wajah Bobby Wang memerah. Dia setidaknya adalah wakil direktur dari perusahaan yang termasuk 500 perusahaan terkuat di dunia. Tetapi sekarang Selen Hu menyuruhnya untuk membawa keluarganya keluar. Jika dia benar-benar keluar dari sini hari ini, bagaimana saudara dan teman yang dia undang hari ini akan memikirkan tentang dia? Berlebihan. Selen Hu mencibir, aku memang keterlaluan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu, Bobby Wang sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak akan pernah menahan emosi sebesar ini. Tetapi siapa Selen Hu? Satu-satunya anak perempuan dari mantan lelaki terkaya Suzhou, Felix Hu, dan pewaris masa depan keluarga Hu. Status ini bukan tidak mampu dia singgung. Jika dia berani menyusahkan Selen Hu hari ini, besok dia akan diusir dari barisan direktur Zhongcheng Corporation. Usir keluar keluarga mereka. Selen Hu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Bobby Wang, tetapi langsung memberi perintah. Banyak penjaga keamanan yang menunggu di samping tidak berani mengatakan apa-apa ketika datang langsung mempersilahkan Bobby Wang keluar. Saya benar-benar minta maaf, Kak Morgan. Terjadi masalah seperti ini. Setelah membersihkan kerabat dan teman Bobby Wang dari Hotel Golden Horse, Selen Hu datang ke Morgan Chen lagi. Tidak masalah. Morgan Chen melambaikan tangannya. Jika dia tahu bahwa Hotel Golden Horse adalah milik Selen Hu, dia tidak akan membuat begitu banyak masalah. Panggil saja Selen Hu dan dia akan melakukan segalanya. Ya, Selen Hu sedikit mengangguk melirik Lensisia dan Yunardilin dan yang lainnya, dan berkata, Kak Morgan, aula perjamuan hotel sekarang kosong. Kamu, kakak ipar dan kakek bisa naik. Repotkan kamu, Selen. Tidak masalah. Selen Hu tersenyum. Sebenarnya Hotel Golden Horse seharusnya menjadi milik Morgan Chen. Emma Su dulu hanya menyerahkan Hotel Golden Horse kepada keluarga Hu untuk mengelolanya. Selama Morgan Chen menginginkannya, Hotel Golden Horse dapat diambil kembali kapan saja. Setelah mengatur penerimaan tamu untuk Morgan Chen, Selen Hu berbalik dan pergi. Lagi pula, Lensisia masih di sini. Jika dia terlalu dekat dengan Morgan Chen, itu pasti akan membuat Lensisia berpikir lebih jauh. Meskipun Selen Hu menjaga jarak dari Morgan Chen sebanyak mungkin, tindakannya masih membuat banyak anggota keluarga Lin berpikir banyak. Yang pertama melompat secara alami Kim Lin. Kakak ipar, apa hubungan antara kamu dan CEO Hu ini? Sebelumnya Kim Lin memandang Morgan Chen dengan penuh penghinaan. Tapi sekarang Kim Lin menatap mata Morgan Chen dengan kedengkian. Ya, iri. Pada saat ini, Kim Lin memang sedikit iri pada Morgan Chen, terutama setelah melihat Selen Hu begitu ramah pada Morgan Chen, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Penampilan dan wajah Selen Hu level atas dan karena latar belakangnya yang kaya, sikapnya juga sangat anggun. Bahkan bintang wanita tingkat pertama dan kedua jika berdiri di depannya juga akan merasa malu. Tapi itu adalah wanita yang luar biasa yang telah menunjukkan sikap intim terhadap Morgan Chen, menantu yang tinggal di rumah mertua. Bagaimana dia bisa tidak iri? Persahabatan, kata Morgan Chen. Persahabatan. Dia akan sebaik ini padamu karena berteman. Menyinggung Bobby Wang demi kamu tanpa keraguan. Kim Lin tampak curiga. Percaya atau tidak terserah kamu. Morgan Chen tersenyum tipis. Kim Lin memusuhi dia tentu saja bisa melihatnya. Tapi dia tidak perlu perhitungan dengan bocah seperti Kim Lin. Kakek, ayo kita masuk. Morgan Chen menoleh dan menatap Yunardilin. Ya, ayo masuk. Yunardilin melirik Morgan Chen, tidak terlalu banyak berkomentar tentang tindakan Morgan Chen sebelumnya.
juga tidak bertanya tentang hubungan antara Morgan Chen dan Selen Hu, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segalanya. Yulian Tolin membantu Yunardi Lin ke atas dan Leni Sasie dan Evelyn Lin mengikuti di belakang. Pada saat ini, Evelyn Lin berkata dengan nada aneh, "Leni Sasie, untuk apa kamu naik? Bukankah kamu mengatakan ingin pergi sebelumnya? Mengapa kamu tidak pergi sekarang?" Langkah Leni Sasie berhenti dan wajahnya memerah, meskipun dia sudah menduga bahwa Evelyn Lin akan melompat keluar dan mengejeknya saat ini. Ketika Evelyn Lin melompat keluar, dia masih malu. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak mengolok-olok Morgan Chen. "Bu, kamu kurangi bicara beberapa kata." Len Xixia mengerutkan kening melirik Evelyn Lin. Evelyn Lin hari ini dapat dikatakan telah lupa diri ketika mendapat angin. Atau dengan kata lain, tidak hanya hari ini, Evelyn Lin lupa diri sejak tahu identitas asli Morgan Chen. "Sudahlah, masuk." Len Xixia berkata dengan ringan, segera mengikuti Yunardi Lin masuk ke lift. Evelyn Lin mengikuti di belakang Len Xixia dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Meskipun Selen Hu mengosongkan 3 lantai ruang perjamuan di Hotel Golden Horse untuk Yunardi Lin. Karena Yunardi Lin mengundang tidak banyak orang, hanya ruang perjamuan lantai pertama yang digunakan untuk jamuan ulang tahun. Pada jamuan ulang tahun, banyak anggota keluarga Lin datang menghampiri Len Xixia dan Morgan Chen. Tujuan dari orang-orang ini kira-kira sama dengan Leni Sasie. Mereka semua ingin menjejalkan generasi muda mereka ke dalam KM Corporation. Dalam hal ini, Len Xixia menolak satu persatu. Banyak orang juga memperhatikan Morgan Chen, mencoba mengetahui hubungan antara Morgan Chen dan Selen Hu dari mulut Morgan Chen. Morgan Chen hanya menjawabnya dengan tertawa. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.